Salawat para junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat kita, salam khalis kita pada para guru kita, ulama Rasulullah Anbiya yang mengajarkan kita tentang bagaimana beragama dengan benar. Selawat beriring salam para junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut kepada materi kita berikut ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Adapun materi kita pada hari ini adalah agama di Indonesia. Pembahasan yang pertama, kepercayaan pra-Islam dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, agama dan kepercayaan lokal. Yang ketiga, perkembangan agama-agama utama di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai penghormatan dan toleransi. Kepercayaan pra-Islam dalam masyarakat Indonesia, animisme dan ritualnya, roh alam. Dalam kepercayaan bahwa setiap benda di alam, pohon, batu, gunung, memiliki roh yang perlu dihormati melalui doa atau sesaji. Ritual penghormatan biasanya ucapan seperti sedekah bumi dilakukan untuk menjaga harmoni antara manusia dan roh penguasa alam. Selanjutnya, simbol tradisional. Penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kain putih atau dupa dianggap sebagai media komunikasi dengan roh. Ada kepercayaan dinamisme dan ritualnya. Yang pertama, energi gaib. Keyakinan bahwa kekuatan dinamis seperti takdir, kemujuran, atau kekuatan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ritual perlindungan. Praktik seperti jampi-jampi atau penggunaan jimat dipercaya dapat menangkal energi buruk dan mendatangkan hal yang positif. Pemanfaatan kekuatan, upaya untuk melibatkan energi dinamis dalam kehidupan sehari-hari melalui meditasi, doa, atau benda keramat. Mistik, Oventus, aliran kebatinan. Filosof batin, pengembangan ajaran yang berfokus pada hubungan spiritual internal dan menemukan keseimbangan diri serta lingkungan. Selanjutnya, ritual kebatinan, meditasi dan praktek introspeksi digunakan untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan kedamaian batin. Harmoni spiritual. Aliran kebatinan sering mengajarkan konsep harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai cara mencapai ketenangan jiwa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan lokal. Praktik dan tradisi adat. Ritual budaya. Upacara adat seperti selamatan atau ruatan sering digelar untuk tujuan spiritual, yaitu memohon
berkah, dan menjaga harmoni dengan alam. Simbolisme, penggunaan benda-benda simbolis seperti sesajen dan keris mencerminkan hubungan manusia dengan kekuatan spiritual mereka. Komunitas adat, kelompok seperti masyarakat Dayak atau Badui melestarikan tradisi keagamaan yang mengakar kuat pada hubungan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, sinkretisme dalam praktik keagamaan, menggabungkan ajaran agama seperti Hindu, Buddha sering berpadu dengan kepercayaan animisme lokal, menciptakan praktik yang unik di berbagai daerah. Ritus gabungan, tradisi lokal seperti sekaten di Jogja menggabungkan elemen Islam dengan ritual budaya Jawa. Simbol universal, elemen seperti gunung dan pohon dianggap suci dan diterjemahkan ulang dalam konteks keagamaan yang lebih modern. Cerita rakyat mitologi, tokoh mitologi, figur seperti Nyi Roro menjadi simbol spiritual budaya yang mengaitkan mitos dengan dunia nyata. Kisah asal muasal legenda seperti cerita Malin Kundang atau asal usul Danau Toba sering memiliki elemen religius dan moral. Penyampai tradisi, banyak cerita rakyat yang diteruskan melalui seni seperti wayang atau pantun, mencerminkan kepercayaan leluhur yang tetap berkembang. Perkembangan agama utama di Indonesia. Yang pertama, Islam mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari pedagang Muslim Asia Selatan pada abad ke-13, terutama di pesisir Sumatera Utara dan Jawa. Dalam beberapa abad berikutnya, Islam menjadi agama utama di kawasan pesisir, menggantikan pengaruh Hindu dan Buddha. Penyebaran luas, pada abad ke-15 Islam menyebar ke sebahagian besar Nusantara melalui dakwah, perkawinan, dan pengaruh kebudayaan mengakar kuat di semua lapisan masyarakat. Kristen dan Katolik, pengaruh kolonial Kristen yang pertama kali dibawa oleh penjajah Portugis pada abad ke-16, disusul oleh Belanda yang memperkenalkan gereja Protestan sebagai bagian dari pengaruh kolonialnya. Upaya minoritas, wilayah pedalaman seperti Kalimantan, Flores, dan Papua menjadi fokus utama penginjilan pada abad ke-13 dan ke-20 oleh para misionaris. Peta persebaran, umat Kristen tersebar di wilayah-wilayah seperti Flores Timur, bagian utara Sulawesi, dan pedalaman Papua dengan berbagai dominasi termasuk Katolik dan Protestan. Hinduisme dan Buddhisme, kedatangan awal Hinduisme dan Buddhisme diperkenalkan oleh pedagang dan pendeta dari India pada abad pertama Masehi, menjadikan agama tertua yang tercatat di Indonesia.
Pengaruh kerajaan kedua agama ini berkembang pesat selama masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya dengan Borobudur dan Prambanan sebagai warisan budaya. Status saat ini, Hinduisme mendominasi di Bali dan memiliki pengikut di Lombok, sementara Buddhisme cenderung dianut oleh komunitas Tionghoa kota-kota besar. Nilai-nilai penghormatan dan toleransi mendorong saling menghormati, penghargaan budaya, menghormati kepercayaan dan tradisi agama lain, menunjukkan sikap terbuka yang memperkuat keharmonisasi sosial. Pendidikan toleransi memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya menerima perbedaan, mencegah munculnya diskriminasi dan konflik. Dialog antaragama, forum diskusi dan pertukaran pandangan yang damai membantu menumbuh rasa saling mengerti dan menghargai. Kepercayaan lokal vs agama resmi. Dalam beberapa kasus, kepercayaan adat dan tradisi lokal berjalan beriringan atau bahkan bersinggungan dengan ritual agama formal. Konflik hukum, ketidaksesuaian kepercayaan lokal dengan aturan agama resmi sering memicu perbedaan tentang hak penghayat kepercayaan dalam masyarakat. Pengakuan legal, upaya pemerintah dalam menjembatani konflik ini terlihat pada langkah pengakuan kepercayaan adat melalui regulasi hukum. Refleksi tentang keragaman dan toleransi. Pentingnya persatuan, menjaga persatuan menjadi kunci penting untuk menghindari perpecahan di masyarakat dengan keragaman keyakinan. Peran tokoh agama, para pemimpin agama dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai moderasi dan dakwah yang menyejukkan demi membangun harmoni sosial. Tantangan modernisasi, globalisasi dan media sosial sering membawa tantangan baru yang dapat memperbesar kesenjangan antar kelompok agama. Terima kasih sebagai bahan yang pertama. Selanjutnya nanti kita diskusikan tanya jawab dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk dulu ke materi kedua, videonya baru nanti kita diskusi. Pak ambil dulu materinya ya. Hah? Bisa dibaca. Besar nggak? Cuma besar mana? Mana besar? Itu cari apa dulu? Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah. Salam salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada sebelumnya kita berdoa kembali menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Adapun judul kita pada materi berikut ini adalah meningkatkan kemampuan mengenal agama, membangun pemahaman lintas agama di Indonesia menuju masyarakat harmoni dan toleran. Pembahasannya pendahuluan mengenai agama dan sila pertama. Yang kedua, pandangan agama Islam terhadap sila pertama. Yang ketiga, pandangan agama Nasrani terhadap sila pertama. Yang keempat, pandangan agama Hindu terhadap sila pertama. Yang keenam, pandangan agama Konghucu terhadap sila pertama. Yang ketujuh, kesimpulan dan semangat toleransi. Selanjutnya, pendahuluan mengenai agama dan sila pertama, pondasi bangsa, pemahaman keberagaman agama merupakan pondasi penting bagi persatuan bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi payung hukum yang menaungi seluruh kehidupan beragama di tanah air. Wujud toleransi, harmoni aturan antar umat beragama tercermin dalam perayaan seperti Nyepi dan Lebaran di Bali yang diatur untuk menjaga kerukunan. Hal ini menjadi bukti nyata penerapan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan dan menjaga toleransi antar umat beragama. Tujuan utamanya adalah memperkuat persatuan melalui pemahaman 6 agama resmi. Kerangka ini membantu untuk meningkatkan toleransi antar umat, memperdalam pemahaman sila pertama, memperkokoh keharmonisan nasional. Pandangan agama Islam terhadap sila pertama, konsep tauhid dan Pancasila. Islam menekankan konsep tauhid sebagai inti ajaran, yaitu keyakinan fundamental akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini sangat selaras dengan makna esa dalam sila pertama Pancasila yang menjadi dasar monoteisme dalam bernegara. Mendukung kedamaian dan toleransi, ajaran Islam secara mendasar mendorong terciptanya kedamaian dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai luhur ini sejalan dengan Pancasila, memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan agama Nasrani terhadap sila pertama menjelaskan perspektif agama Kristen dan Katolik mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Satu kesatuan iman, penerimaan nilai Pancasila dipandang sebagai cerminan kasih Tuhan yang mewajibkan umat Nasrani untuk aktif menjaga kerukunan dalam masyarakat majemuk. Konsep Allah Tritunggal, Kristen dan Katolik mengakui ketuhanan yang Maha Esa melalui konsep Allah
Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai satu kesatuan Tuhan yang disembah. Yang kedua, cermin kasih Tuhan. Nilai-nilai Pancasila dipandang selaras dan menjadi cermin kasih Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh umat Nasrani. Kewajiban menjaga kerukunan umat Nasrani memiliki kewajiban untuk secara aktif membangun serta menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Pandangan agama Hindu terhadap sila pertama. Konsep ketuhanan dalam Hindu mengulas konsep Brahman atau Sang Hyang Widi Wasa sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dapat memanifestasi dirinya dalam berbagai wujud tanpa mengurangi keesaannya. Implementasi nilai luhur, penerapan nilai Tatsuan Asi sebagai dasar untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan, menegaskan keselarasan ajaran Hindu dengan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pandangan agama Buddha terhadap sila pertama menjelajahi konsep ketuhanan, moralitas, universal, dan cinta kasih dalam Buddhisme. Konsep ketuhanan unik. Agama Buddha mengenalkan Sang Yang Adi Buddha sebagai yang mutlak dan tak terkondisi. Konsep ini menunjukkan pandangan unik terhadap tentang ketuhanan. Hal ini sejalan dengan spiritual yang mendalam dan pencarian hakikat tertinggi. Prinsip moralitas universal. Sila pertama Pancasila dipahami sebagai prinsip moralitas universal dan spiritualitas. Ajaran ini tidak terbatas pada satu kelompok saja. Ini menegaskan nilai kemanusiaan yang selaras dengan ajaran Buddha. Pembebasan dan cinta kasih. Fokus utama ajaran adalah pembebasan dari penderitaan serta pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Praktik ini merupakan wujud nyata dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pandangan agama Konghucu terhadap sila pertama. Menguraikan pandangan teologis agama Konghucu, keyakinan pada tiang dan kesucian dan kesesuaian ajaran Ren dengan Pancasila. Agama Konghucu meyakini Tian sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, yang selaras dengan sila pertama Pancasila. Ajaran kebajikan Ren dalam Konghucu selaras dengan semangat ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama menjadi nilai penting untuk menjaga kerukunan bangsa. Kesimpulan dan semangat toleransi. Sinergi antara agama memperkuat keutuhan NKRI berdasarkan prinsip ketuhanan yang sama dari berbagai perspektif. Pancasila menjadi fondasi pemersatu seperti toleransi di Bali yang saat Nyepi dan Lebaran yang menunjukkan kerukunan. Komitmen bersama untuk Indonesia harmonis tercermin aksi berbagai takil oleh SMTKN Dispora. Nah, demikian materi kedua. Selanjutnya kita berdiskusi. Bapak akhiri pertemuan kedua ini dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.